Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas soal tentang gelombang stasioner ya. Kalian bisa membuka bukunya halaman 18, review dan penerapan 3. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di situ tertulis pada tali yang panjangnya 2 meter, ujungnya terikat. Nah, berarti di sini jelas bahwa gelombang stasionernya pada ujung terikat. Pada tiang ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, hitunglah letak perut ketiga dari ujung terikat ya. Jadi jelas di situ diketahui panjang tali yaitu L sama dengan 2 meter. Kemudian 5 gelombang penuh, berarti banyaknya gelombang sama dengan 5 ya. Kemudian yang ditanyakan letak perut ketiga ya, berarti XP ketiga. Ini pertanyaannya. Ini diketahui, yang ini yang ditanyakan yang saya ketahui. Mari kita jawab. Nah, untuk mencari letak perut yang ketiga, kita bisa menggunakan rumusan XP sama dengan 2N-1 kali 1/4 lambda. Nah, ini rumusannya. Di mana N-nya nanti kalian cukup masukkan angka 3 ya, karena perut ketiga yang ditanyakan ya. Nah, setelah itu nanti di sini ada lambda, sedangkan di soal itu belum diketahui lambda. Maka untuk langkah yang pertama kita cari lambda terlebih dahulu. Untuk mencari lambda ini caranya sama seperti materi sebelumnya. Karena yang diketahui panjang tali, maka lambda sama dengan panjang tali dibagi dengan banyaknya gelombang. L dibagi N. Nah, ini ya yang kemarin. Kalian masukkan L-nya 2, N-nya 5. Sehingga lambdanya ketemu 2/5 atau 0,4. Ya. Boleh pecahan, boleh desimal. Setelah ini kita masukkan ke rumus letak perut ketiga. Ini rumusnya. Nah, langsung saja 2 kali N-nya 3. Bedakan dengan ini ya. Ini N banyaknya gelombang. Nah, yang ini N letak perut ketiga. Dikurangi 1 dikali 1/4 kali lambda 0,4. 2 kali 3, 6. Dikurangi 1. 1/4 kali 0,4. 0,1. 6 dikurangi 1, 5 kali 0,1 sama dengan 0,5 satuannya meter. Ini jawaban yang pertama. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah tali, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus, ujung lainnya terikat. Nah, ini juga masih sama, gelombang stasionernya ujung terikat. Amplitudenya 10, langsung kita masukkan yang diketahui. 10 cm, langsung masukkan dalam meter ya. Kita ubah 0,1 meter. Frekuensinya 4 Hz. Cepat rambatnya V-nya 4 meter per sekon. Tentukan yang pertama, ditanya yang pertama, amplitude suatu titik yang berjarak 1 meter dari titik ikat. Nah, yang pertama yang ditanyakan amplitude gelombang stasioner. Jaraknya 1 meter. Kemudian yang kedua, jarak simpul ketiga, berarti XS ketika N-nya sama dengan 3. Yang C, jarak perut kedua, XP ketika N-nya sama dengan 2 dari ujung terikat. Nah, kita jawab satu persatu. Jawab. Untuk mencari yang pertama, nilai amplitude gelombang stasioner. Karena dia ujungnya terikat, kita gunakan rumus gelombang amplitude stasioner pada ujung terikat, yaitu 2A sin KX, di mana tadi X-nya diketahui ini 1 meter. Kita masukkan 2 kali A-nya adalah 0,1 kali sin K-nya kita cari dari rumus 2pi per lambda dikali X-nya 1 ya. Kita cari dulu nilai K di sini. K sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya belum ada, kita cari dulu lambda ya. Jadi banyak yang harus kita cari terlebih dahulu ternyata.
Untuk mencari lambda, karena yang diketahui V dan F, untuk mencari lambda dari rumusan V sama dengan lambda kali F. Ingat materi awal ya. Kemudian kita masukkan V-nya 4, lambdanya kita cari, F-nya 4. Ya, sehingga lambdanya sama dengan 4 dibagi 4, 1 meter. Nah, ini lambdanya. Sekarang kita masukkan ke sini. Sehingga K-nya 2pi per 1. K-nya ketemu 2pi. Sehingga di sini untuk K-nya langsung ketemu 2pi. 2 kali 0,1 adalah 0,2. Sin K-nya tadi ketemunya 2pi kali 1. Ya, sehingga 0,2 kali sin 2pi. Sin 2pi adalah sin 2 kali 180. Ya, 0,2 kali sin 2 kali 180 derajat. 0,2 kali sin 360 derajat. Nah, ini 360 derajat itu sama dengan sin 0. Ya, hasilnya adalah 0,2 kali 0 sama dengan 0. Itu jawaban yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, letak simpul ketiga. Untuk mencari letak simpul, kita masukkan ke rumus XS sama dengan N-1 kali setengah lambda. Di mana N-nya tadi 3 dikurangi 1 kali setengah dikali dengan lambdanya ketemunya 1. Sehingga 3 kali 1, 2 kali setengah, kali 1 setengah ya. 2 kali setengah, 1 itu ya. Kemudian yang C, letak perut kedua. Letak perut ini bisa kita tuliskan dengan XP sama dengan 2N-1 kali 1/4 lambda. Di mana N-nya tadi di soal adalah 2. 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1/4 kali lambdanya 1. 2 kali 2, 4 dikurangi 1 dikali 1/4 kali 1. 4 dikurangi 1, 3 kali 1/4 kali 1, 1/4. Sehingga ketemunya 3/4. Ini satuannya meter, ini satuannya meter. Semuanya dihitung dari ujung terikat. Nah, itu ya, saya menjawab soal nomor 3. Berikutnya untuk soal nomor 4. Gelombang stasioner dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,2 cos 10 pi T sin 20 pi T. X dan Y dalam meter, T dalam sekon. Tentukan kedudukan perut kedua dan simpul keempat dari titik pantul. Jadi yang ditanyakan XP pada N sama dengan 2 dan XS pada N sama dengan 4. Semuanya dari titik pantul. Nah, bagaimana cara mencarinya ketika diketahui suatu persamaannya? Nah, ini mudah. Kalian cukup lihat persamaannya di sini. Diawali dengan cos. Oh, maaf, itu ada kesalahan. Ya, kesalahannya di sini 10 pi semuanya kok T ya. Ini coba kalian ubah. Yang pertama itu cos KX. Ya, berarti di sini kita ganti dengan X. 10 pi X sin 20 pi T ya. Nah, berarti kalau cos 10 pi X kalau diawali dengan cos dan pasangannya KX, nanti di sini termasuk gelombang stasioner ujung bebas. Nah, cara mengerjakannya, kalian cukup tuliskan persamaan umum di bawahnya. Nah, jadi persamaan umum ujung bebas adalah 2A, kasih anak panah. Kemudian cos, ini KX, sin omega T. Nah, berarti nanti ini sudah diketahui secara tidak langsung bahwa 2A-nya itu 0,2, kemudian K-nya itu 10 pi, kemudian omeganya adalah 20 pi. Kita cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah X, letak titik perut dan simpul. Ya, tadi kalau mencari perut dan simpul kita gunakan lambda. Ya,
Nah, yang pertama kita cari adalah lambda. Untuk mencari lambda, kita bisa mencari dari K ya. Nah, sehingga rumusan dari K adalah 2pi per lambda. Dari sini. K-nya sudah ketemu di situ 10pi. Sama dengan 2pi per lambda. Pi-nya kita coret, kalikan silang. 10 kali lambda sama dengan 2, sehingga lambdanya sama dengan 2 per 10 atau 1 per 5 meter. Ini ya. Kemudian langsung saja kita mencari XP. Ya, mencari XP kita gunakan rumus karena dia ujung bebas, maka rumusnya N-1 kali setengah lambda. Ya. Karena N-nya 2 kita masukkan 2 min 1 kali setengah kali lambdanya 1 per 5. 2 kali 2 min 1 1 kali 1 per 2 kali 5 10. Jadi hasilnya 1 per 10 atau 0,1 satuannya meter. Kemudian yang kedua adalah XS, di mana N-nya adalah 4. Ya, kita masukkan ke rumus XS-nya, yaitu 2N-1 kali 1/4 lambda, di mana N-nya tadi 4, 2 kali 4 dikurangi 1 kali 1/4 kali lambdanya tadi ketemu 1/5. Ya, 2 kali 4 8 dikurangi 1 dikali 1 per 4 kali 5 20. Sehingga ketemunya 8 dikurangi 1 7 dikali 1/20, hasilnya 7 per 20. Ya, jadi ini satuannya adalah meter.